Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ayu Rahmawati dengan NIM 23010117130115 dari kelompok 4E ingin mempresentasikan mengenai pendugaan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari bobot lahir domba dan bobot sapi domba. Selamat menyaksikan. Latar belakang yang mendasari praktikum ini yaitu suatu peternakan merupakan kegiatan untuk mengembangbiakan ternak agar dihasilkan kualitas yang baik. Nah, kualitas yang baik inilah kita harus memperhatikan dari proses pemeliharaannya dan pemuliaan yang kita lakukan terhadap ternak tersebut. Pemuliaan itu adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu genetik dari suatu sifat agar dihasilkan bibit atau daya ternak yang baik. Suatu pemuliaan ini dapat kita terapkan melalui heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Nah, dari ketiga ini kita dapat kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan seleksi jangka panjang, seleksi jangka pendek, dan untuk mengetahui hubungan antara sifat satu dengan sifat yang lainnya. Tujuan dan manfaat yang kita peroleh dari praktikum ini yaitu mahasiswa mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas terhadap suatu kasus yang diperoleh. Pada praktikum kali ini saya menggunakan data bobot lahir domba dan bobot sapi domba. Kemudian, manfaat yang diperoleh oleh mahasiswa yaitu mahasiswa mampu melakukan pendugaan melalui perhitungan heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik untuk melakukan seleksi mana yang baik sehingga produktivitas selanjutnya atau generasi selanjutnya dapat dihasilkan kualitas yang baik pula. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman fenotipik akibat pengaruh genetik aditif. Heritabilitas ini digunakan untuk melakukan seleksi jangka panjang karena melibatkan individu berikutnya. Nah, untuk rentangnya sendiri, pada heritabilitas itu memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1. Perhitungan heritabilitas pada bobot lahir domba dimulai dari faktor koreksi FK sama dengan X pangkat 2 per N titik. X titik merupakan jumlah seluruh data, kemudian dibagi dengan N titik merupakan jumlah seluruh anak. Didapatkan hasil 165126022,62. Kemudian jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS sama dengan Y titik per YI titik per NI min FK. YI titik merupakan jumlah kuadrat dari data tiap pejantan. Lalu dibagi dengan NI merupakan banyaknya anak tiap pejantan, kemudian dikurangi FK, faktor koreksi yang telah kita hitung tadi. Didapatkan hasil 5431,8888. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat anak antar pejantan atau JKW. Maaf tadi jumlah kuadrat anak dalam pejantan. JKW sendiri memiliki rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI titik per NI. Sigma I sigma K Y kuadrat IK merupakan total jumlah semua data yang telah dikuadratkan terlebih dahulu.
kemudian dikurangi sigma I YI titik per NI, di mana telah kita hitung pada JKS, dan diperoleh hasil 2118,93. Langkah keempat, kita menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumus DBS sendiri itu jumlah pejantan dikurangi 1. Jumlah pejantan yang kita gunakan ada 4, kemudian dikurang 1 sehingga DBS-nya didapatkan 3. Lalu kita menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sendiri memiliki rumus NT min S. NT merupakan jumlah seluruh anak pada tiap pejantan, kemudian dikurangi jumlah pejantan, didapatkan hasil 16. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS sendiri memiliki rumus JKS per DBS dan didapatkan hasil 1810,63. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW dan diperoleh hasil 1319,93. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau torsi kuadrat W memiliki rumus sama dengan KTW dan KTHW sehingga diperoleh hasil 1319,93. Kemudian kuadrat tengah harapan antar pejantan atau torsi kuadrat S. Torsi kuadrat S memiliki rumus KTS min KTW per K. K merupakan jumlah anak tiap pejantan sehingga diperoleh hasil 98,14. Kemudian kita harus menghitung nilai heritabilitas bobot lahir atau H kuadrat. H kuadrat sama dengan 4 kali torsi kuadrat S per torsi kuadrat S plus torsi kuadrat W, di mana diperoleh hasil 0,277. Berdasarkan nilai perhitungan heritabilitas bobot lahir domba, diperoleh hasil sebesar 0,277. Artinya, kemampuan ternak menurunkan sifat pada keturunan atau generasi selanjutnya, yaitu 27,7%. Nilai tersebut termasuk ke dalam kategori sedang, yaitu pada rentang 0,15 sampai 0,30. Berikut daftar Sitigragam heritabilitas bobot lahir domba. Faktor koreksi 165126022,6, DBS 3, DBW 16, JKS 5431,888, JKW 211118,93, kuadrat tengah antar pejantan 1810,63, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan 1319,93 dengan kuadrat tengah harapan pejantan 98,14 dan kuadrat tengah harapan anak dalam pejantan 1319,93. Perhitungan heritabilitas pada bobot sapi domba dimulai dari faktor koreksi. FK sama dengan X pangkat 2 per N titik. Diperoleh hasil 1600493,15. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat.
Jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS memiliki rumus sigma I YI titik per NI min FK. Diperoleh hasil 75488,57. Kemudian, menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW sama dengan XI sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI titik per NI. Diperoleh hasil 61337,51. Kemudian kita menghitung derajat bebas pada data tersebut. Pertama itu derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS memiliki rumus S-1 sama dengan 3. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N titik min S. 20 min 4 sama dengan 16. Kemudian kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS sama dengan JKS per DBS. Didapatkan 25162,86. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW sama dengan 33833,594. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau torsi kuadrat W sama dengan KTW sama dengan KTW, yaitu 3833,594. Kemudian, kuadrat tengah harapan antar pejantan torsi kuadrat S. KTS atau torsi kuadrat S sama dengan KTS min KTW per K sama dengan 426,852. Kemudian heritabilitas bobot sapi atau H kuadrat sama dengan 4 torsi kuadrat S per torsi kuadrat S plus torsi kuadrat W sama dengan 4 kali 4265,852 per 4265,852 plus 3833,594 sama dengan 2,107. Berdasarkan perhitungan nilai heritabilitas bobot sapi domba diperoleh hasil sebesar 2,107. Nilai ini berada di luar rentang nilai heritabilitas antara 0 hingga 1. Berikut data sidik ragam heritabilitas bobot sapi domba. Dengan faktor koreksi 160064961,15. Jumlah derajat bebas antar pejantan 3, derajat bebas antar anak dalam pejantan 16, jumlah kuadrat antar pejantan 75488,57, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan 61337,51, kuadrat tengah antar pejantan 25162,857, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan 3833,594, kuadrat tengah harapan antar pejantan 4265,852, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan 3833,594. Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik, memiliki rentang nilai dari -1 hingga +1. Perhitungan korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi domba. Pertama-tama kita menghitung faktor koreksi. FK sama dengan X titik kali Y titik per N titik. X titik merupakan jumlah seluruh data pada bobot lahir. Y titik merupakan jumlah seluruh data pada bobot sapi. Dibagi N titik merupakan jumlah total anak pada data tersebut. Diperoleh
514109820,17. Jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. JHKS sama dengan sigma I X I titik kali Y I titik per N titik dikurangi FK. X I titik merupakan jumlah data tiap pejantan pada bobot lahir. Y I titik merupakan jumlah data tiap pejantan pada bobot sapi, kemudian dikalikan. Setelah seluruh data dikalikan, dikurangi faktor koreksi. N titik sendiri merupakan jumlah anak tiap pejantan. Diperoleh hasil 18128,83. Kemudian jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus sigma I sigma K X IK kali Y IK dikurangi sigma I X I titik Y I titik per N titik. Sigma X sigma K X IK kali Y IK merupakan perkalian antara data pada pejantan 1 betina 1 data bobot lahir dikalikan data bobot sapinya, kemudian hingga betina kelima ditotalkan hasil perkaliannya dan berlaku hingga pejantan keempat, kemudian dikurangi dengan X I titik Y I titik per N titik yang ada pada JHKS. Diperoleh hasil 24641,14. Derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus jumlah pejantan dikurangi 1 diperoleh hasil 3. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik min S 20 min 4 diperoleh hasil 16. Hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan rumus JHKS per DBS diperoleh hasil 6042,94. Hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW dengan rumus JHKW per DBW sama dengan 1540,07. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOFW sama dengan HKRW yaitu 1540,07. Hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOFS sama dengan HKRS per min HKRW per K. Diperoleh hasil 900,57. Kemudian kita dapat menghitung korelasi genetik atau RG sama dengan 4 kovarian S per akar 4 torsi kuadrat S dari data bobot lahir dikali 4 torsi kuadrat S dari data bobot sapi. Diperoleh hasil 1,392. Berdasarkan nilai perhitungan korelasi genetik antar bobot lahir dan bobot sapi domba sebesar 1,392. Nilai ini berada di luar rentang korelasi genetik antara minus 1 hingga positif 1. Berikut, pada tabel 3 terdapat daftar sidik ragam korelasi bobot lahir dan bobot sapi domba dengan derajat bebas antar pejantan 3, derajat bebas antar anak dalam pejantan 16, faktor koreksi 514109820,17, jumlah hasil kali antar pejantan 18128,83, jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan 24641,14, kemudian hasil kali rata-rata
rata-rata anak antar pejantan 6042,94. Hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan 1540,07. Hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau kovarian S 900,57. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau kovarian W 1540,07. Repeatabilitas merupakan program seleksi untuk mempelajari bagian ragam total suatu sifat pada suatu populasi yang disebabkan oleh keragaman antar individu yang bersifat permanen pada periode produksi yang berbeda. Program seleksi ternak ini untuk mempertahankan penampilan produksi yang dianggap baik pada suatu populasi pada awal periode berikutnya. Repeatabilitas terbagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas memiliki rentang dari negatif 1 hingga positif 1. Repeatabilitas antar kelas digunakan untuk menduga nilai repeatabilitas pada sekelompok individu di mana sekelompok individu tersebut hanya memiliki dua catatan penampilan. Rumus repeatabilitas antar kelas yaitu R sama dengan sigma X kali Y dikurangi kurung buka sigma X kurung tutup dikali kurung buka sigma Y kurung tutup dibagi N per akar sigma X kuadrat dikurangi kurung buka sigma X kurung tutup kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat dikurangi kurung buka sigma Y kurung tutup kuadrat per N. Sigma X kali Y merupakan perkalian antara data pejantan 1 betina 1 pada bobot lahir 1 dikalikan dengan bobot lahir 2. Kemudian dijumlahkan sehingga mendapatkan 162179117,95. Kemudian untuk sigma X dan sigma Y di dalam kurung tersebut merupakan jumlah data total pada bobot lahir 1 dan bobot lahir 2. N merupakan jumlah total anak pada data tersebut. Kemudian sigma X kuadrat merupakan penjumlahan dari data pejantan 1 hingga data pejantan 4. Tiap-tiap data dikuadratkan terlebih dahulu kemudian dijumlahkan. Kemudian kurung buka sigma X kuadrat kurung tutup tersebut merupakan jumlah data total baru kemudian dikuadratkan. Sama dengan sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat juga tapi pada data bobot lahir yang kedua. Diperoleh hasil 0,436600195 di mana berdasarkan perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas diperoleh nilai sebesar 0,4366. Artinya 43,66% dari ragam produksi bobot lahir disebabkan oleh perbedaan antar individu domba-domba betina tersebut. Repeatabilitas dalam kelas merupakan program seleksi untuk mengetahui tingkat pengulangan produksi pada sekelompok individu dengan memiliki catatan produksi lebih dari 2. Sama seperti perhitungan sebelumnya, pada repeatabilitas kita juga menghitung faktor koreksi. FK sama dengan Y titik kuadrat per M titik. Y titik merupakan jumlah seluruh data
M titik merupakan total data seluruhnya, kemudian diperoleh 3804356.248,59. Jumlah kuadrat antar individu atau JKP sama dengan sigma I YI titik kuadrat per MI dikurangi FK. Diperoleh hasil 562377,35. Kemudian jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan rumus sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I YI titik kuadrat per MI. X sigma I sigma JY kuadrat IJ merupakan jumlah seluruh data yang telah dikuadratkan. Kemudian dikurangi YI titik MI itu terdapat pada JKP dikurangkan, kemudian diperoleh hasil 301.730,21. Derajat bebas antar individu atau DBB memiliki rumus sama dengan N dikurangi 1, diperoleh hasil 15. Kemudian derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW sama dengan N MI dikurangi 1. N merupakan total jumlah data, MI merupakan ulangan data atau catatan pada tiap periode. Diperoleh hasil 32. Kemudian kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB sama dengan JKB per DBB. Diperoleh hasil 37491,82364. Kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW sama dengan JHKW per DBW. Diperoleh hasil 9429,069148. Kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau torsi kuadrat W sama dengan KTHW sama dengan KTW, yaitu 9429,0691. Kuadrat tengah harapan antar individu atau torsi kuadrat B sama dengan KTB dikurangi KTW per K. K di sini merupakan banyaknya jumlah data anak pada satu pejantan. Diperoleh hasil 2338,5628. Kemudian dapat dihitung nilai repeatabilitasnya dengan rumus R sama dengan torsi kuadrat B per torsi kuadrat B plus torsi kuadrat W. Diperoleh hasil 0,794913665. Berdasarkan hasil perhitungan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi, diperoleh hasil sebesar R sama dengan 0,7949, artinya 79% dari ragam bobot sapi disebabkan oleh perbedaan antar individu, serta 21% dipengaruhi oleh lingkungan. Daftar sidik ragam repeatabilitas bobot sapi dengan faktor koreksi 3804356248,59 dengan derajat bebas antar individu 15, derajat bebas pengukuran dalam individu 32, jumlah kuadrat antar individu 56237,35, jumlah kuadrat pengukuran dalam individu 30173,0,21, kuadrat tengah antar individu 37491,82364, kuadrat tengah pengukuran dalam individu 9429,0691, kuadrat tengah harapan antar individu 9429,0691, kemudian kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu 2338,562874. Berdasarkan hasil praktikum ilmu pemulihan ternak materi heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, diperoleh kesimpulan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir domba termasuk ke dalam kategori rendah. Heritabilitas bobot sapi domba termasuk ke dalam melebihi rentang, dan korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi melebihi rentang.
nilai repeatabilitas antara bobot lahir dan bobot sapi termasuk ke dalam kategori tinggi, sehingga peluang pengulangan sifat produksi juga tinggi pada periode berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yaitu jumlah data yang kita gunakan untuk mengolah dalam perhitungan. Presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.